berperan sebagai konselor. Halo, saya Firda, saya berperan sebagai konseli. Halo, saya Desya, saya sebagai observer. Sebelum kita masuk ke video, alangkah baiknya saya akan mendeskripsikan secara singkat permasalahan yang sedang dihadapi oleh konseli. Cinta adalah seorang mahasiswi semester 7 yang akhir-akhir ini ia merasa sering terbebani dengan tugas mata kuliah yang membuatnya begitu kewalahan. Terlebih dengan semester pendek yang semakin membuatnya pusing. Tidak seperti mahasiswa lainnya yang semestinya sudah fokus mencicil bahan untuk tugas akhirnya. Namun, ia masih disibukkan dengan nilai dari mata kuliah yang kurang mencukupi. Bahkan, ada beberapa mata kuliah yang ia tidak lulus. Sekarang ini, ia merasa menyesali kebiasaannya yang dulu, yang dimana kebiasaannya yang sering menunda-nunda pekerjaan adalah salah satu faktor penyebab dari permasalahannya sekarang. Faktor lainnya yaitu ia terlalu menghabis-habiskan waktunya untuk bersenang-senang dengan temannya. Saat ini, dia merasa bingung dan tidak memiliki semangat lagi untuk kuliah. Dia terus dirundung oleh penyesalan pada masa lalunya, dan dia berpikir bahwa lebih baik untuk tidak meneruskan kuliahnya lagi. Padahal dia memiliki harapan bahwa setelah lulus nanti ia akan bisa bekerja dan dapat membahagiakan orang tuanya. Namun apa daya, masalah yang menimpanya sekarang membuat ambisinya menjadi hilang. Nah, itulah deskripsi singkat dari saya. Sekarang kita lanjut ke video percakapannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Attending merupakan kemampuan untuk memberikan perhatian penuh kepada klien dari konselor melalui kontak mata dan bahasa tubuh yang positif, yang dimana contohnya seperti konselor berjabat tangan dengan konseli dan mempersilahkan konseli untuk duduk. Silakan duduk. Makasih Bu ya. Kamu apa kabar? Rapport adalah ikatan emosional dan hubungan positif antara konselor dan konseli, yang dimana contohnya seperti konselor bertanya kepada seorang konseli seperti apa kabar, bagaimana harimu hari ini. Alhamdulillah baik Bu. Nampaknya muka kamu tidak ceria hari ini. Apa kamu ada masalah? Dengan bertanya, konselor dapat membuka percakapan dan menggali informasi lebih mendalam dari masalah seorang klien. Apa ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan? Begini Bu, saya ingin menceritakan masalah perkuliahan saya. Baiklah, silakan ceritakan bagaimana permasalahan kamu. Mari kita bahas sama-sama. Namun sebelum itu, Ibu meminta kesepakatan waktu dan membahasnya supaya efisien dan lebih teratur. Kontrak waktu ini untuk memastikan bahwa sesi konseling berjalan sesuai dengan waktu, namun tanpa adanya terburu-buru, dan tetap dilakukan dengan efektif. Saya setuju Bu. Saya rasa 45 menit itu cukup. Saya minta Ibu merahasiakan masalah yang saya alami. Baiklah, Ibu tidak dapat menceritakan masalahmu kepada siapapun. Sekarang kalau boleh tahu, permasalahan apa yang kamu hadapi sekarang? Pertanyaan terbuka merupakan salah satu pertanyaan yang memungkinkan seorang konseli menjelaskan lebih mendetail terkait tentang perasaan atau pengalaman mereka. Begini Bu, saat ini saya sedang terbebani dengan perkuliahan saya. Ditambah lagi saya turun di semester bawah Bu. Oh ya, terus? Cek ekspresi.
ekspresi ini mencerminkan emosi yang sedang dialami seseorang dan dapat memberikan informasi penting tentang perasaan seorang konseli selama sesi konseling. Ya terus, saya pusing Bu, saya capek untuk menghadapi ini semua. Berapa banyak mata kuliah yang kamu turun pada semester ini? Pertanyaan tertutup ini merupakan pertanyaan yang hanya dijawab dengan ya atau tidak atau dengan kata-kata yang sangat singkat. Ada 12 mata kuliah Bu. Kalau boleh tahu bagaimana cara belajar kamu pada semester kemarin? Eksplorasi. Dengan eksplorasi ini, konselor dapat menggali pengalaman dari seorang konseli untuk memahami lebih mendalam tentang situasi yang mereka sedang hadapi. Bisa Bu, sebelumnya memang saya akui saya yang salah. Saya senang sekali untuk menunda-nunda pekerjaan kuliah saya. Senang untuk membuang waktu dengan pergi bersama teman-teman saya. Jadi intensitas belajar kamu di semester lalu menurutku karena kamu menunda belajar kamu dan lebih sering membuang waktu dan bermain bersama teman-teman kamu. Refleksi. Refleksi menangkap dan mengungkapkan kembali perasaan serta pikiran seorang konseli agar mereka lebih menyadari kondisi yang mereka alami. Iya Bu. Lalu pernahkah kamu berpikir bahwa karena sikap kamu yang seperti itu membuat kamu salah dan menilai kamu turun dan kamu harus mengikuti semester pendek? Parafrase merupakan penyampaian kembali dengan menggunakan kata-kata atau kalimat yang berbeda, akan tetapi maknanya tetap sama dengan penyampaian dari seorang konseli. Iya Bu, saya rasa karena sikap saya yang suka menunda-nunda pekerjaan kuliah dan bermain itu mempengaruhi nilai-nilai saya Bu. Saya bisa merasakan perasaan kamu sekarang ini. Empati, yang dimana empati ini konselor dapat memahami atau merasakan perasaan yang sedang dirasakan oleh seorang konseli. Saya terus dihadapkan oleh perasaan penyesalan saya yang sudah saya lakukan dulu Bu. Perasaan bersalah itu terus menghantui saya Bu, dan saya sudah terlalu banyak merepotkan kedua orang tua saya. Saya sudah menghabiskan banyak uang, tenaga, dan waktu. Saya benar-benar menyesal Bu. Saya sudah membuat kecewa orang tua saya Bu. Mungkin memang sebaiknya saya tidak melanjutkan pendidikan S1 saya Bu. Diam attending, yang dimana mampu menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi seorang konseli. Sekarang ini kamu sudah semester 7, tahun demi tahun sudah lalui dan kamu sudah masuk kampus dan sampai akhirnya kamu menjadi mahasiswa yang sebentar lagi akan mendapatkan gelar sarjana. Orang tuamu pasti begitu mengharapkan buah hatinya agar segera mendapatkan gelar itu. Setiap manusia jelas pernah membuat kesalahan atau mengalami kesulitan dalam hidupnya seperti kamu saat ini. Tapi percayalah di balik semua itu ada jalan keluarnya untuk menemukan kebahagiaan. Interpretasi merupakan menafsirkan makna dari perilaku atau pernyataan seorang konseli yang melibatkan penggalian makna yang lebih mendalam dari apa yang diungkapkan oleh seorang konseli, dan konselor dapat mengkomunikasikannya kembali dengan konseli. Dari pembicaraan yang sudah kita lakukan, ada baiknya kita menyimpulkan terlebih dahulu pembicaraan kita yang pertama, bahwasannya
ini kamu sedang merasa ada pada posisi yang sulit dan kamu dihadapkan oleh perasaan masa lalumu. Kedua, bahwa kamu merasa tidak sanggup menghadapi keadaan ini dan kamu memilih untuk mundur dan tidak meneruskan kuliah kamu. Sementara kamu sendiri memiliki impian untuk membanggakan kedua orang tua kamu. Dengan menyimpulkan, konselor dapat merangkum semua pembicaraan untuk memastikan bahwa pemahaman yang sama antara konselor dan konseli. Saya bingung harus bagaimana, Bu. Baiklah, sekarang silakan kamu mengutarakan perasaan kamu dan mengenai hal-hal permasalahan yang kamu hadapi sekarang. Tetapi kamu harus menambahkan di belakang kalimat bahwa saya bertanggung jawab atas segala perbuatan saya. Kalau ibu contohkan, saya kalah dan saya bertanggung jawab atas kesalahan saya itu. Kamu bisa. Mengarahkan ini memberikan arahan kepada seorang konseli untuk berpartisipasi aktif dalam proses konseling, yang dimana mengajak konseli untuk menjelaskan masalah atau menetapkan tujuan dan merencanakan tindakan yang diperlukan untuk mencapai perubahan yang lebih positif. Bisa, Bu. Saya hanya merasa kecewa dan saya bertanggung jawab atas kekecewaan saya tersebut. Saya merasa nilai saya rendah dan saya bertanggung jawab atas nilai saya yang rendah itu. Saya merasa intensitas belajar saya rendah dan saya bertanggung jawab atas hal tersebut. Baiklah, apakah ada masalah kamu selain masalah ini? Iya, Bu, hanya itu saja. Dan setelah kamu melakukan pengungkapan perasaan, mengutarakan perasaanmu yang tadi itu dan ditambahkan dengan rasa tanggung jawab kamu, apakah ada perubahan perasaan atau pola pikir kamu yang sekarang ini? Tidak apa-apa, dibiarkan saja. Lalu bagaimana perasaanmu sekarang ini? Iya, Bu, saya merasa sadar akan tanggung jawab saya sendiri, Bu. Kalau memang kesalahan tersebut berasal dari saya. Jadi sekarang kamu sudah merasa sadar akan perasaan-perasaan yang mungkin kamu ingkari selama ini. Iya, Bu, benar. Baiklah, kalau seperti itu, lalu bagaimana menurutmu untuk solusi ke depannya agar nilai-nilai kamu mengalami peningkatan dan tidak merasa terbebani dengan semester pendekmu? Iya, Bu, mungkin ke depannya saya akan mengintrospeksi diri saya terlebih dahulu atas permasalahan saya. Permasalahan saya ini, dan saya sudah sadar bahwa penurunan nilai-nilai saya dan keikutsertaan saya pada kuliah semester pendek disebabkan karena saya suka menunda pekerjaan dan senang membuang waktu dengan bermain bersama teman-teman. Mulai sekarang saya harus bisa membagi waktu antara belajar dan bermain bersama teman-teman. Saya juga harus menghilangkan kebiasaan saya yang suka menunda pekerjaan kuliah. Baiklah, itu merupakan solusi yang sangat bagus sekali jika kamu menerapkannya pada diri kamu saat ini, supaya nantinya kamu bisa lebih fokus pada belajar kamu saat kuliah dan fokuslah dengan apa yang ada pada saat sekarang ini. Tidak perlu berlarut-larut menyesali permasalahan yang sudah terjadi. Jadikan itu sebagai pembelajaran dan sebagai penyemangat kamu untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik. Iya, Bu, saya akan sungguh-sungguh berusaha. Baiklah, semoga apa yang kamu cita-citakan dapat tercapai dan kamu bisa membahagiakan kedua orang tua kamu. Setelah konseling ini, kamu juga masih bisa berkonsultasi kepada ibu, karena ibu akan selalu memberikan waktu kepada klien ibu untuk berkonsultasi. Mungkin hanya itu saja.
Apa ada masalah lain yang ingin kamu ceritakan pada Ibu? Tidak Bu, mungkin itu saja. Baiklah, kalau begitu konseling ini buat diri mungkin untuk kedepannya jika ada permasalahan lain yang kamu mau ceritakan kepada Ibu, silakan datang saja ke ruangan Ibu. Iya Bu. Termination. Nah, termination ini adalah akhir dari percakapan atau yang dimana klien atau konselor dapat menyimpulkan mengenai hasil konseling atau mengevaluasi jalannya proses konseling. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Bye bye. Saya sangat berterima kasih Bu sudah mau bertanya membantu saya. Sekarang saya sudah cukup lega untuk semangat lagi. Sama-sama, syukurlah. Kalau memang begitu, Saya permisi dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.